Dokter Aisyah ungkap penyebab selingkuh dan watak pasangan. Kita lompat ke selingkuh. Asik. Nah, Masukin ini selingkuh. permasalahan ibu-ibu di luar sana. Banyak suami yang berselingkuh. Mereka bingung, kenapa sih suami gua ini kok selingkuh? Kurang apa gua? Iya kan begitu. Iya. Nah, ibu kan pernah bahas itu. Saya sempat lihat ada di YouTube itu. Iya, ketika pasangan berpaling saja. Ketika pasangan berpaling. Pertama sebetulnya bisa jadi dia punya memori masa kecil yang negatif tentang rumah tangga. Itu pertama. Gitu. Iya, memori kecilnya. Barangkali dia lihat bapaknya selingkuh kan. Oh, Ibunya. itu satu nih. Ini itu. satu hal nih, satu Iya, faktor ya. iya, itu. Karena itu yang paling kuat itu. Itu ada di memori manusia. Tunggu, Bu. Saya tahan dulu. Kalau saya melihat bapak saya selingkuh dan saya tidak suka hal itu, harusnya tindakan yang saya lakukan, saya tidak melakukan hal itu. Maunya kan gitu. Harusnya yang benar Ya, kan? maunya gitu. Oke. Tetapi memori otak ini pada saat tahu seseorang itu selingkuh, di otak itu dia terjadi koneksi memori yang menyimpan itu gitu. Nah, karena dia melihatnya di usia muda, di mana otak lagi bersih-bersihnya, sehingga itu memorinya sangat kuat. Nah, di sisi lain dia benci dengan perilaku itu, di sisi lain. Tapi di sisi lain, memori otaknya mengatakan, udah kayak bapakmu aja, kayak bapakmu aja, kayak... Ini baru otak loh, belum ngomong setannya ikut cawe-cawe. Belum ikut cawe-cawe ya, belum ikut patungan ya. Belum ikut patungan. Oh, ada kayak begitu, Bu? Iya, kan itu memorinya kuat sekali kan, memori. Kenapa? Bisa jadi dia marah sama orang tuanya, nggak bisa diomongin marah, maka dia lakukan sama dengan itu. Kalau Tapi yang wataknya, 60% iya, watak. itu watak yang damai, yang konflik, yang akhirnya sama dirinya aja, juga dia berdamai aja. Ya udah, gue ikut aja. Kasian. Makanya punya anak watak damai, nampaknya di awal-awal menyenangkan bahwa dia nggak bantah, dia nggak membangkang, tapi itu merepotkan apabila kita nggak belajar memperkenalkan kekuatanmu ini nak, tapi kelemahanmu ini caranya begini. Oke, berarti perlu penanganan dari usia dini tuh yang watak damai Betul, itu watak ya. damai. Yang kuat-kuat kayak Mas Densu mah dia otaknya nuntun, Iya. cari solusi. Atau cari keonaran biasanya, Bu. Iya, Hanya dua iya, itu. iya, itu. Iya. Makanya dia tabok aja orang. Iya. Keonaran, Bu. Kita Iya. biar masalah. Jangan kita basahi dulu. Kita watak damai dulu ya. Si watak damai. Oke. Nah, itu kan satu faktor. Biasanya trauma dari masa Iya. lalu. Faktor yang berikutnya apa lagi, Bu? Faktor berikutnya itu tadi edukasi tentang berkeluarga itu kita tuh perannya apa? Peran suami istri apa? Ya bagi peran dong kan gitu ya. Satu. Emang mereka nggak ngerti kalau pas nikah gitu? Kan banyak sekali juga pernikahan-pernikahan itu dia tidak belajar dulu untuk apa kan gitu. Makanya sekarang lagi rame namanya kursus pranikah, Iya. workshop pranikah. Iya. Karena untuk mendapatkan input kamu tugasnya apa, saya tugasnya apa, nanti perannya apa. Karena begini, rumah tangga atau suami istri itu sering sekali adalah dipertemukan Allah watak yang berbeda. Tapi karena berbeda itulah jadi soulmate gitu. Saya tadi ngobrol-ngobrol sama Oh, Ci Oli. iya. Ya, saya ngobrol sama Ci Oli tadi Saya kan. sama istri saya tadi watak berbeda. Bu. Iya. Beda ya? Tapi saya bilang, Ci Oli sama Bang Densu soulmate. Oh iya? Iya, belahan jiwa itu. Masa? Iya. Misalnya nih, punten Mas Ci Oli ya. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Seandainya nggak apa-apa. Mas Densu nggak sama Ci Oli juga, atau Iya. Ci Oli nggak sama Mas Densu, akan dapat orang yang kayak gini juga wataknya. Kenapa itu? Walaupun bisa? casingnya beda. Iya, gitu. kenapa bisa begitu, Bu? Tarikan di otak. Karena watak itu ada di otak. Mantap, saya nggak jadi nikah ya. Karena harus dapat yang begitu ya. Iya, karena membalancing. Mas Densu memang orang rumahan, senang di rumah. Iya. Ci Oli memang orang yang harus ketemu orang gitu kan. Oke, dia membalancing nih, Bu ya. Iya. Bu, di luaran sana emang kalau mereka menikah itu mereka nggak ngobrol ya, Bu ya? Ngob- Dari pengalaman iya, Ibu iya. gitu? Nggak ngobrol detail sampai kamu wataknya apa. Hanya merasa gue senang sama lo gitu ya. Kita ikat janji berdasarkan cinta gitu. Iya, Nanti iya. jalan mengalir saja, kan nggak bisa mengalir saja. Banyak yang begitu, Bu. Iya, makanya sekarang ya fenomena workshop pranikah itu penting banget. Bahkan perjanjian pranikah itu juga penting juga. Iya, kan? iya. Cuma Iya. maksud saya,
Itu kan sederhana ya. Kalau kita ingin menyelesaikan sesuatu, kita harus ngobrol. Nah, kalau di luar sana yang Ibu sering temukan, mereka tuh nikah hanya dasar modal, tujuannya apa, Bu, biasanya? Ya itu tadi merasakan Cinta aja gitu. Iya kan sebetulnya ketertarikan ini Iya, itu kan ketertarikan. alami ya, alami. Dan bahwa setiap manusia harus berpasangan itu juga fitrah kan. Iya. Nah, jadi mereka merasa di awal pertemuan itu kayaknya gue cocok sama dia gitu. Iya. Gitu. Iya, itu aku pernah ngalamin. Iya. Tapi berikutnya karena watak beda, maka dan watak itu di otak itu dia ada 2 program, kekuatan dan kelemahan. Nah, waktu sudah bersama-sama setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, kan keluar juga kelemahannya kan. Nah itu yang karena tidak diantisipasi dari awal, nggak tahu tentang itu kelemahan, menganggap bahwa oh dia jahat sama aku misalnya gitu. Oke. Ya, punten, boleh. Boleh, Bu. Boleh. Mas Densu kan tipe yang prinsip, ya, hasratnya 2, hasrat sempurna dan mengatur. Nah, biasanya kan pasangannya hasrat spontan, yang mau cepat. Iya. Nah, sering berantem di awal-awal tuh tentang kerapihan, ketertiban, kedisiplinan. Bu paranormal nih. Si Olive, kos kakinya kadang-kadang kemana-mana, Bu. Nah, kalau saya orangnya pembersih. Itu makanya. Ini kos kaki ya, gue lihat lagi, gue buang tempat sampah. Nah, itu sebetulnya karena watak yang berbeda. Tapi masalah kita nggak berantem, Bu. Itu asiknya. Nah, nggak semua orang mensikapi dengan itu gitu. Nah, kan itu kan semua karena watak gitu ya. Nah, ada yang kebalikannya. Suaminya yang tipe spontan tadi, ya, kemudian istrinya yang tipe perfect tadi gitu. Kan berantemnya bolak-balik itu. Ini handuk ditaruh sembarangan, pencet odol nggak semua. Iya. Kalau namanya perbedaan kan pasti akan terjadi dalam sebuah pernikahan ya. Nah, sebetulnya kalau dijembatani dengan ilmu bahwa memang setiap rumah tangga itu beda, kemudian kita langsung tahu oh dia wataknya ini, kekuatannya ini, kelemahannya ini, itu lebih mudah sekali untuk dijembatani. Nggak usah merasa bahwa dia jahat sama aku hanya gara-gara kos kaki saja dia marahin aku, nggak usah gitu kan. Gitu. Nah kalau misalnya kayak begini nih, Bu, ya permasalahan rumah tangga nih, baiknya kalau dari pengalaman Ibu tuh solusinya mesti ngapain dulu? Belajar. Boleh belajar lewat YouTube, boleh belajar lewat buku, boleh belajar datang ke konsultan pernikahan. Belajar untuk tahu watak suami saya yang mana ya, watak istri saya yang mana. Oh, gitu. Perlu belajar watak ya, Bu ya? Kekuatannya ini, kelemahannya ini. Ya, soulmate-nya di mana? Itu tadi soulmate-nya karena beda, dia saling membutuhkan gitu. Misalnya watak spontan itu membutuhkan watak yang perfect untuk membetulkan dia agar tidak terlalu spontan. Gitu. Watak perfect membutuhkan watak spontan agar tidak ekstrim perfectnya. Balancing kan, jatuhnya kan tujuannya semua untuk membalancing itu. Ya. Walaupun kita dengan sadar bahwa saya bukan merubah dia. Bisa nggak kalau kita nikah tujuannya untuk merubah orang itu? Nggak bisa. Nggak akan bisa. Karena ya speknya memang udah beda, dia kan program di otak. Secara ilmu neuroscience itu watak itu ada di lobus parietalis, programnya udah ada itu kekuatan kelemahannya gitu. Nggak bisa? Ya, jadi watak tidak berubah tetapi bisa dibentuk gitu. Dibentuk tuh gimana, Bu? Ini kayu kan? Kayu, betul. Aslinya kayu. Kayu nih, keras nih kan? Iya, materialnya nih. Kita mau bentuk meja. Nah, meja. Karena tahu speknya kayu, gergajinya yang cocok